Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1468. Kabar tentang munculnya harta karun di Pegunungan Ciming menarik banyak kultivator bela diri untuk datang. Luo Xiu datang ke sini untuk mencari mutiara kaca merah spiritual. Karena sudah menemukannya, tentu saja ia langsung memilih untuk pergi. Setelah menemukan area yang relatif aman, dia mengukir formasi dan memasang segel, lalu segera masuk ke dalam akar sumber tertinggi. Dengan mutiara kaca merah spiritual kualitas puncak untuk meningkatkan api dewanya, sekaligus menggunakan petir dewa dari sumber petir untuk menempa ulang tungku dewanya. Bagaimanapun, bagi seorang alkemis, baik buruknya tungku alkimia juga akan memengaruhi kualitas pil yang dihasilkan pada tingkat probabilitas tertentu. Tanpa sadar, Luo Xiu telah melewati 100 tahun di dalam akar sumber tertinggi. Akar sumber tertinggi diklaim dapat menaklukkan sumber dari 10.000 dao. Di dalamnya, Luo Xiu bisa melakukan apa saja, termasuk memasang formasi besar penghalang waktu. Oleh karena itu, meskipun ia melewati 100 tahun di dalamnya, di dunia luar sebenarnya baru berlalu sekitar 1 tahun. Di masa depan, jika aku bisa mendapatkan sumber waktu, bukankah itu berarti aku bisa dengan bebas memanipulasi aliran waktu? Bukankah itu akan menentang takdir? Berbagai kegunaan ajaib dari akar sumber tertinggi membuat hati Luo Xiu merindukannya. Tetapi harta karun seperti sumber dao agung adalah sesuatu yang hanya bisa ditemui secara kebetulan. Dia bisa mendapatkan satu sumber petir saja sudah merupakan keberuntungan yang luar biasa. Struktur wilayah 5 elemen, dibandingkan dengan wilayah lain, lebih kacau. Di wilayah lain, ada tanah suci yang menekan satu wilayah. Meskipun ada perselisihan sesekali antara sekte dewa, negara dewa, dan dinasti dewa, itu tidak terlalu berarti. Bahkan jika terjadi konflik besar, akan ada orang dari tanah suci yang turun tangan untuk menengahi dan menjaga keseimbangan. Tetapi di wilayah 5 elemen berbeda, karena di dalam tanah suci 5 elemen sendiri terus-menerus terjadi perselisihan. Sedikit berbeda dari tanah suci 3 bakat, meskipun 3 sekte langit, bumi, dan manusia di sana bersaing, setidaknya mereka menjaga kedamaian di permukaan. Tetapi tanah suci 5 elemen tidak begitu. Sedikit saja tidak setuju langsung berkelahi, bahkan sering terjadi konflik skala besar. Tanah suci 5 elemen memiliki 5 cabang besar, Gunung Genjin, Istana Qingmu, Balai Heishui, Gerbang Chihuo, dan Sekte Houtu. Sama seperti prinsip 5 elemen yang saling melahirkan dan saling mengatasi, di dalam Sekte 5 elemen juga saling melahirkan dan mengatasi, perselisihan sering terjadi. Dan bagi Luo Xiu, struktur yang kacau ini justru lebih cocok baginya untuk bersembunyi, perlahan-lahan mengakumulasi fondasi, dan selangkah demi selangkah mendaki ke puncak para ahli. Perebutan kekuasaan internal di tanah suci 5 elemen, baik secara terang-terangan maupun diam-diam, juga sangat eksklusif terhadap pihak luar. Jika ada tanah suci lain yang mencoba ikut campur, maka kekuatan-kekuatan di dalam tanah suci 5 elemen akan serentak mengesampingkan permusuhan mereka dan bersatu melawan pihak luar. Setelah keluar dari retret, dia datang ke sebuah kota dewa. Dia sekarang sudah memiliki syarat untuk memurnikan pil dewa tingkat langit, maka hal berikutnya yang harus dilakukan tentu saja adalah mencari cara untuk membuat pil tersebut, yang berarti kekurangan banyak ramuan dewa tingkat langit. Ada desas-desus bahwa di Pegunungan Ciming ada yang pernah menemukan ramuan dewa tingkat langit, tetapi Luo Xiu telah mencari di sana cukup lama dan hanya menemukan beberapa mutiara kaca merah spiritual. Jangankan ramuan dewa tingkat langit, bahkan satu tangkai ramuan dewa tingkat bumi pun tidak ia temukan. Jadi, kali ini ia memasuki kota dewa untuk mencoba mencari tahu di mana bisa lebih mudah menemukan ramuan dewa tingkat langit. Area penghasil sumber daya biasanya dikuasai oleh kekuatan-kekuatan besar teratas. Seperti Pegunungan Ciming yang baru-baru ini muncul banyak mutiara kaca merah spiritual, yang menarik banyak pengintaian dari sekte dewa, berniat untuk menguasainya. Di wilayah 5 elemen, tempat yang paling sering didengar Luo Xiu adalah tanah 5 elemen. Konon, jauh sebelum area ini dinamai wilayah 5 elemen, tanah 5 elemen sudah ada, dan dikuasai oleh 5 sekte dewa teratas secara bersamaan. Tanah 5 elemen, menurut legenda, adalah tempat yang unik, sebuah dunia tersendiri. Di dalamnya terdapat evolusi dari misteri tertinggi 5 elemen, juga ada misteri evolusi 5 elemen menjadi yin dan yang menjadi kekacauan. Oleh karena itu, banyak ahli yang datang ke wilayah 5 elemen bertujuan untuk pergi ke tanah 5 elemen. Itu adalah tempat yang menciptakan banyak keajaiban, dan banyak ahli terkenal di dunia saat ini pernah mendapatkan kesempatan dan takdir yang luar biasa di tanah 5 elemen. Tanah suci 5 elemen juga mengandalkan tanah 5 elemen untuk berkembang,
memiliki ahli yang tak terhitung jumlahnya, dan dapat disejajarkan dengan tanah suci warisan dari era kuno. Namun, yang tidak disangka oleh semua orang adalah tanah suci 5 elemen justru membuka tanah 5 elemen untuk umum. Tidak peduli apakah kau seorang kultivator pengembara, atau murid dari sekte dewa, negara dewa, dinasti dewa, atau tanah suci lainnya, selama membayar sejumlah kristal dewa, kau bisa masuk ke tanah 5 elemen. Luo Xiu mendengar tentang tanah 5 elemen ini dan juga berencana untuk pergi ke sana, karena tanah 5 elemen di seluruh wilayah 5 elemen juga merupakan salah satu tempat yang paling banyak menghasilkan ramuan dewa. Asal-usul ramuan dewa umumnya berasal dari kebun obat yang dibudidayakan dan dikelola oleh berbagai kekuatan besar. Sebuah kebun obat yang bisa terus-menerus menghasilkan sejumlah besar ramuan dewa tingkat tinggi, sebagian besar membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengakumulasi fondasi. Adapun Raja Obat, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibudidayakan oleh manusia. Ramuan dewa yang dibudidayakan di kebun obat umumnya paling tinggi hanya tingkat dewa langit. Secara relatif, ramuan dewa tingkat langit di seluruh alam dewa adalah harta karun yang permintaannya melebihi pasokan, karena jumlah kultivator bela diri di alam dewa langit sangatlah banyak. Dari dewa langit ke Raja Dewa adalah sebuah garis pemisah yang sangat besar. Terus terang saja, dari ribuan dewa langit, jika ada satu atau dua yang bisa menjadi Raja Dewa sudah sangat luar biasa. Sebagian besar dewa langit hanya menyia-nyiakan waktu. Meskipun memiliki umur yang panjang dan hampir abadi, jika kultivasi selamanya terbelenggu di tingkat saat ini, entah suatu hari nanti saat bertemu bencana, mereka bisa tewas dan jiwanya musnah, membuat kultivasi seumur hidup menjadi sia-sia. Oleh karena itu, di jalan bela diri, jika tidak maju berarti mundur. Meskipun tahu harapannya kecil, masih ada banyak dewa langit yang seperti ngengat yang terbang ke api, hanya untuk mencari secercah kesempatan untuk menerobos menjadi Raja Dewa. Menurut kabar, di dalam tanah 5 elemen tersembunyi sebuah rahasia besar. Informasi yang didapat Luo Xiu tentang tanah 5 elemen semuanya sangat kabur dan tidak jelas. Untuk memasuki tanah 5 elemen, pertama-tama harus tiba di kota dewa 5 elemen. Kota dewa ini dikuasai bersama oleh 5 cabang kekuatan tanah suci 5 elemen. Kota dewa ini sangat besar, membentang hingga jutaan mil, hampir tidak bisa disebut kota lagi, lebih mirip sebuah negara di dunia fana. Setelah masuk ke dalam kota, dengan sedikit bertanya, ia bisa mengetahui bahwa ada tempat pendaftaran khusus di kota. Siapapun yang ingin memasuki tanah 5 elemen harus mendaftar terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, Luo Xiu menemukan tempat ini. Antrean di tempat pendaftaran sangat panjang. Benar seperti yang ia dengar, setiap hari ada banyak kultivator bela diri yang memasuki tanah 5 elemen. Namun, di tanah 5 elemen ada kesempatan, tetapi juga ada bahaya. Setiap hari ada orang yang masuk, dan ada juga yang mati. Generasi baru menggantikan yang lama. Setelah antre cukup lama, akhirnya giliran Luo Xiu. Dia membayar 10.000 kristal dewa tingkat atas dan mendapatkan sebuah token. 3 hari kemudian, pergilah ke alun-alun selatan kota. Sebuah pesan tersimpan di dalam token itu. Terlihat bahwa setiap orang yang membayar kristal dewa akan mendapatkan token seperti ini. Seseorang hanya perlu membayar 10.000 kristal dewa tingkat atas untuk memasuki tanah 5 elemen. Harga ini tampaknya tidak tinggi, tetapi sebenarnya setiap hari ada puluhan ribu orang yang memasuki tanah 5 elemen. Jika dihitung, jumlah ini menjadi sangat menakutkan. Tanah suci 5 elemen telah menguasai tanah 5 elemen selama bertahun-tahun yang sangat panjang. Hanya dari akumulasi kekayaan saja, nilainya sudah sangat mengerikan. Perdagangan di kota dewa ini juga sangat ramai. Banyak orang yang membeli sejumlah besar harta karun sebagai persiapan sebelum memasuki tanah 5 elemen. Ada juga orang-orang yang kembali dari tanah 5 elemen dengan panen melimpah, menjual harta karun yang mereka dapatkan untuk ditukar dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk kultivasi mereka. Luo Xiu mengunjungi beberapa toko dan melihat banyak harta karun yang membuatnya tergoda. Hanya saja harganya terlalu tinggi. Dia sebelumnya melelang sebatang Raja Obat dan mendapatkan banyak kristal dewa, tetapi jika benar-benar harus dihabiskan, jumlah itu tidaklah banyak. Setelah menyewa ruang rahasia untuk berkultivasi di sebuah penginapan di kota dan kembali mengukir formasi, Luo Xiu kembali masuk ke dalam akar sumber tertinggi untuk berkultivasi. Saat ini di dalam akar sumber tertinggi hanya ada sumber petir. Kesempatan seperti ini tentu saja harus digenggam erat oleh Luo Xiu. Dia ingin memahami kekacauan, penciptaan, dan reinkarnasi dari sumber petir. Jika memungkinkan, dia bahkan bisa menciptakan kekuatan gaib ketiga berdasarkan misteri sumber petir. Karena ini adalah kesempatan yang didapat dari akar sumber tertinggi, maka kekuatan gaib ketigaku ini bisa disebut tanpa batas. Kekuatan gaib pertamaku, satu kesatuan, adalah menggunakan tanpa wujud untuk mengembangkan 10.000 sihir, lalu 10.000 sihir itu menyatu menjadi satu, menjadi serangan terkuat, sebuah penindasan kekuatan murni. Kekuatan gaib keduaku, tanpa batas, adalah penggabungan dari 3 kekuatan aturan tertinggi, kekacauan, reinkarnasi, dan penciptaan.
Semakin dalam pemahaman terhadap aturan tertinggi, semakin kuat pula kekuatannya. Ini adalah penindasan dari Dao Agung. Sumber petir berubah menjadi bintang, bersinar abadi. Luo Xiu duduk bersila di dalamnya. Sumber petir sama sekali tidak akan melukainya. Dia mencoba menarik seutas kekuatan sumber petir untuk ia gunakan. Kekuatan sumber petir adalah kekuatan paling mendasar dari petir, mengandung Dao Agung penciptaan dan penghancuran, yang merupakan kekuatan aturan tertinggi. Jika bisa ia gunakan, meskipun hanya seutas, kekuatannya tidak terbayangkan. Hanya saja, dengan tingkat kultivasi Luo Xiu saat ini, untuk menguasai kekuatan sumber petir terlalu sulit, bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam sekejap. Meskipun ada penghalang waktu, waktu tetap berlalu dengan cepat. Ketika Luo Xiu keluar dari akar sumber tertinggi, batas waktu 3 hari telah tiba. Dia meninggalkan ruang rahasia di penginapan dan, sesuai dengan permintaan di dalam token, tiba di alun-alun selatan kota. Di sini ada sebuah formasi teleportasi. Dari pembicaraan orang-orang di sekitarnya, ia tahu bahwa formasi teleportasi ini khusus digunakan untuk berpindah ke tanah 5 elemen. Di utara kota ada formasi teleportasi lain, untuk kembali dari tanah 5 elemen. Orang-orang yang memegang token naik ke formasi teleportasi secara bergiliran. Setelah perasaan pusing karena ruang dan waktu yang terbalik hilang, Luo Xiu mendapati dirinya telah tiba di sebuah dunia yang tidak termasuk dalam alam dewa. Ini adalah sebidang tanah kosong yang tandus, dikelilingi oleh 4 dinding batu tinggi, seperti sebuah lembah, dengan hanya satu arah yang memiliki pintu masuk raksasa. Di tengah tanah kosong itu, berdiri sebuah prasasti batu raksasa. Di atasnya tertulis 3 kata besar, tanah 5 elemen, dan juga ada beberapa tulisan yang lebih kecil yang mendeskripsikan informasi sederhana. Misalnya, di prasasti itu tertulis bahwa pintu masuk raksasa itu adalah pintu masuk ke tanah 5 elemen. Jika seseorang ingin meninggalkan tanah 5 elemen, ia harus pergi ke sebuah koordinat. Di lokasi koordinat itu ada formasi teleportasi yang bisa memindahkan kembali ke kota Dewa 5 elemen. Pada saat yang sama, semua orang melihat bahwa di samping pintu masuk raksasa itu, ada sebuah toko yang didirikan. Di papan nama toko itu ada logo tanah suci 5 elemen. Di sini, dijual beberapa slip giok tentang tanah 5 elemen. Terutama bagi mereka yang pertama kali datang ke tanah 5 elemen, membeli slip giok ini sangatlah penting. Ini bisa menghindari kecerobohan memasuki area berbahaya, dan juga bisa mengetahui di mana ada harta karun yang cocok untuk mereka. Tentu saja, slip giok ini tidak murah. Bahkan slip giok paling biasa yang mencatat beberapa informasi paling dasar sekalipun, membutuhkan 20.000 kristal dewa tingkat atas. Slip giok yang mencatat informasi lebih detail harganya lebih mahal lagi, bisa mencapai jutaan kristal dewa tingkat atas. Bersambung.